Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa aku sudah belajar berjam-jam, tapi hasilnya tetap nihil? Kamu duduk di depan buku, laptop, atau video tutorial, menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari, namun saat ulangan atau praktikum tiba, ingatanmu lenyap begitu saja. Atau saat ingin menerapkan konsep baru, kamu malah bingung harus mulai dari mana. Masalahnya, banyak dari kita terjebak dalam apa yang disebut masturbasi mental. Sibuk berpikir, membaca, menggulir tanpa henti, namun tanpa pernah benar-benar menguji dan menerapkan apa yang dipelajari. Kita merasa produktif karena layar terus menyala, tapi otak kita seperti spons basah yang tidak pernah diperas. Belum lagi overkonsumsi konten. Setiap hari ada saja artikel, podcast, atau video baru yang menunggu untuk ditonton. Kita koleksi informasi tanpa henti, berharap suatu kali semuanya akan nempel di otak. Padahal, semakin banyak konten yang kita telan, semakin kacau dan tumpang tindih pula memori kita. Video ini akan mengubah cara pandangmu tentang belajar. Bukan berarti kamu harus menghabiskan waktu lebih banyak. Justru sebaliknya, kamu akan belajar 10 kali lebih cepat dengan strategi yang terbukti efektif. Di sini kita akan membahas teknik-teknik sederhana tapi ampuh. Bagaimana memecah materi menjadi potongan, mudah diingat, menguji diri sendiri agar ingatan melekat lebih kuat, dan mengatur rutinitas supaya setiap sesi belajar benar-benar berdampak. Bayangkan, dalam waktu yang sama dengan durasi belajarmu hari ini, kamu bisa memahami dan menguasai materi 10 kali lipat lebih dalam. Tidak ada lagi frustrasi, tidak ada lagi energi terbuang sia-sia. Jadi, siapkah kamu meninggalkan kebiasaan lama dan mulai menerapkan pendekatan baru yang benar-benar bekerja? Mari kita mulai langkah pertama menuju otak yang lebih cepat, lebih tajam, dan jauh lebih produktif. Sekarang, kita masuk ke kesalahan pertama yang paling umum, yaitu masturbasi mental. Masturbasi mental berarti sibuk membaca dan menonton materi, namun tanpa pernah menerapkannya. Kamu merasa produktif karena terus membolak-balik catatan, mengikuti webinar, atau menonton tutorial berjam-jam. Tapi saat diuji, atau harus menggunakan ilmu itu, ingatanmu menguap begitu saja. Dampaknya nyata. Pertama, kamu terjebak dalam ilusi produktivitas. Pura-pura sibuk, tapi sebenarnya hanya mengonsumsi informasi tanpa makna. Layar terus menyala, catatan bertumpuk, tapi otakmu tidak benar-benar diperas untuk memahami, melainkan hanya dilemaskan dan kemudian dibuang. Kedua, zero retention, alias asal baca tanpa latihan, materi hanya mampir sebentar di memori jangka pendek, lalu menghilang ketika kamu berpindah topik. Akhirnya, kamu harus mengulang lagi dan lagi, menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menguji dan menguatkan pemahaman. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Solusinya sederhana, tapi sering terlupakan. Tutup buku atau matikan layar. Pilih satu konsep atau ide kunci dari materi yang baru saja kamu pelajari. Kunci maknanya, apa poin paling penting yang membuat perbedaan, lalu praktikkan. Gunakan ide itu dalam soal latihan, diskusi singkat, atau proyek mini. Misalnya, jika kamu belajar rumus matematika, jangan hanya membaca contoh soal. Buat soalmu sendiri, lalu selesaikan tanpa mengintip jawaban. Atau, jika kamu menonton video tentang teknik presentasi, segera rekam dirimu berbicara selama 1 menit menggunakan metode itu, lalu evaluasi hasilnya. Dengan cara ini, kamu memaksa otak untuk aktif, bukan hanya menyimpan informasi, tapi juga mengolah dan mengaplikasikannya. Ini yang disebut learning by doing, atau belajar melalui tindakan nyata. Dan ingat, satu ide yang dipraktekkan jauh lebih berharga daripada 10 konsep yang hanya dipelajari secara pasif. Jadi, mulai sekarang, jadikan setiap sesi belajar sebagai kombinasi membaca singkat. Cukup sampai paham inti, lalu langsung praktik. Dengan begitu, kamu akan membebaskan diri dari masturbasi mental dan benar-benar merasakan makna dari setiap menit belajar. Bayangkan kamu punya rak buku penuh, berlangganan puluhan channel YouTube, dan folder artikel berisi ratusan tautan. Setiap hari, kamu menambah koleksi, sedangkan waktu belajar terbatas. Hasilnya, otakmu seperti komputer yang kewalahan membuka terlalu banyak tab sekaligus. Alih-alih paham mendalam, kamu malah kebingungan memilih mana yang prioritas. Sebelum sadar, kamu sudah tenggelam dalam lautan informasi tanpa ujung. Terlalu banyak sumber,
terlalu sedikit fokus. Saat materi datang dari segala arah, blog, podcast, video, maupun kursus online, otak kita terpaksa switch tasking. Ilmuwan kognitif mengatakan, switching cost itu sangat tinggi. Setiap kali kita pindah dari satu topik ke topik lain, otak butuh waktu reload untuk menyesuaikan konteks. Akibatnya, pemahaman dangkal, retensi menurun, dan kita merasa perlu belajar lagi dari awal. Masalahnya, otak kita bukanlah hard drive yang bisa menampung semua data sekaligus. Ketika dihadapkan pada terlalu banyak input berbeda, otak justru menjadi bingung, sulit memilah mana yang penting dan mana yang sekadar isi waktu. Hasilnya, memori kita jadi seperti spons yang bocor. Informasi cepat masuk, tapi juga cepat keluar. Overload ini juga menimbulkan stres kognitif. Kita merasa kehabisan bandwidth untuk berpikir jernih. Lebih parah lagi, internet memberi kita FOMO atau fear of missing out. Takut ketinggalan seri video, takut tidak mengikuti update terbaru. Padahal faktanya, semakin banyak konten yang kita serap, semakin dangkal pemahaman kita. Kita merasa up to date, tapi sebenarnya hanya menghabiskan bandwidth mental. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kuncinya adalah filter ketat. Pertama, tentukan sumber primer yang kredibel, misalnya satu buku, satu kursus online, atau satu podcast. Jangan mengejar semua materi sekaligus. Sama seperti chef profesional, hanya memilih bahan terbaik. Kamu juga perlu memilih sumber yang terpercaya dan sesuai gaya belajarmu. Kedua, terapkan waktu konsumsi terukur. Misalnya, 30 menit membaca artikel, 20 menit menonton video. Gunakan timer atau aplikasi pembatas waktu. Dengan demikian, kamu menghindari scroll tanpa akhir dan memberi ruang bagi otak untuk memproses dan mengingat. Ketiga, buat catatan singkat setelah setiap sesi. Tulis 3 poin terpenting dan 1 pertanyaan terbuka. Ini membantu otak mengkonsolidasi informasi baru, sekaligus membatasi keinginan menambah sumber baru. Dengan membatasi jumlah sumber dan durasi belajar, kamu mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kualitas pemahaman. Otakmu jadi lebih fokus, memori lebih kuat, dan proses belajar jauh lebih efisien. Selanjutnya, setelah konten yang kamu serap sudah terkurasi dan langsung dipraktikkan, tantangan berikutnya adalah menjaga fokus dan konsistensi belajar. Di chapter selanjutnya, kita akan membahas cara membangun rutinitas belajar terjadwal dan teknik habit stacking agar setiap sesi benar-benar berdampak maksimal. Setelah kita memilih sumber yang tepat dan membatasi waktu konsumsi konten, sekarang saatnya memperkuat fokus dan konsistensi dalam setiap sesi belajar. Karena tanpa keduanya, strategi apapun akan mudah terhenti di tengah jalan. Pertama, rutinitas belajar terjadwal dengan time blocking. Time blocking adalah teknik sederhana di mana kamu membagi hari menjadi blok waktu khusus untuk aktivitas tertentu, termasuk belajar. Misalnya, kamu bisa menetapkan blok pukul 7 sampai 7.30 pagi untuk membaca teori, 12 sampai 12.20 siang untuk flashcards, dan 8 sampai 8.30 malam untuk latihan soal. Dengan cara ini, belajar bukan lagi nanti kalau sempat, melainkan agenda pasti yang dijalani setiap hari. Rutinitas terjadwal membantu otakmu bersiap, mengurangi penundaan, dan membangun momentum. Kedua, habit stacking, menyandingkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Untuk membuat sesi belajar jadi kebiasaan otomatis, coba teknik habit stacking. Kaitkan sesi belajar dengan rutinitas harian yang sudah mapan. Misalnya, setelah kamu selesai menyikat gigi di pagi hari, yang mana itu adalah kebiasaan lamamu, langsung tambahkan kebiasaan baru, seperti meluangkan 10 menit untuk meninjau catatan kemarin. Atau setelah minum kopi di sore hari, langsung kerjakan 1 latihan soal. Dengan menyambung kebiasaan baru di ujung kebiasaan lama yang sudah melekat, otakmu akan lebih mudah mengintegrasikannya tanpa perlu terlalu banyak usaha. Ketiga, alat bantu untuk menjaga konsistensi. Pertama, jurnal belajar. Tuliskan apa yang akan kamu pelajari hari ini, target spesifik, dan hasil refleksi tiap sesi. Jurnal ini bukan hanya catatan, tapi juga alat evaluasi dan motivasi untuk melihat seberapa jauh progresmu. Kedua, reminder harian. Gunakan alarm atau aplikasi pengingat seperti Google Calendar atau Todoist untuk membunyikan notifikasi sebelum sesi belajar dimulai. Ini mengurangi risiko
lupa dan membantu mematuhi jadwal yang sudah dibuat. Ketiga elemen ini, time blocking, habit stacking, dan alat bantu, saling bekerja bersama untuk membentuk ritual belajar yang kuat. Dari situ, fokusmu akan terjaga karena otakmu tahu ini waktuku untuk belajar, dan konsistensi tercapai karena kebiasaan itu sudah terprogram dalam rutinitas harian. Setelah fokus dan konsistensi terbangun, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan ingatan dengan teknik seperti active recall dan spaced repetition. Di chapter berikutnya, kita akan membahas bagaimana menguji diri sendiri dan menjadwalkan pengulangan agar setiap informasi benar-benar melekat di memori jangka panjang. Setelah kamu membangun rutinitas belajar yang terjadwal dan membiasakan kebiasaan singkat harian, saatnya meningkatkan efektivitas setiap sesi dengan teknik memori yang paling ampuh, active recall, dan spaced repetition. Active recall bukan tentang membaca catatan berulang kali. Ini adalah metode di mana kamu mengeluarkan informasi dari otakmu untuk menguji seberapa dalam pemahamanmu. Misalnya, setelah menutup buku, tutup iluminasi materi, dan jawablah pertanyaan dasar. Apa poin utama bab ini? Atau bagaimana cara kerja konsep tersebut? Dengan cara ini, otakmu dipaksa mengakses kembali memori, bukan sekadar mengenali informasi yang sudah tertulis. Hasilnya, proses retrieval ini menguatkan jalur saraf yang menyimpan informasi, sehingga kamu benar-benar mengingat, bukan hanya melihat lagi. Selanjutnya, untuk memastikan informasi yang sudah kamu recall dapat bertahan lama, kita gunakan spaced repetition. Prinsipnya sederhana, ulangi materi pada interval waktu yang semakin panjang. Misalnya, setelah hari pertama kamu recall, ulangi lagi di hari ketiga, lalu di hari ke-7, lalu di hari ke-14, dan seterusnya. Dengan begitu, kamu tidak membanjiri otak dengan pengulangan semua materi sekaligus. Sebaliknya, kamu mengulang tepat sebelum memori mulai memudar, menjadikan penyimpanan jangka panjang jauh lebih efisien. Selalu sisihkan waktu harian, misalnya 10-15 menit, untuk session recall. Dengan jadwal konsisten, gabungan active recall dan spaced repetition akan membuat materi yang dulu terasa rumit jadi mudah ditangkap, bahkan melekat untuk jangka panjang. Di chapter selanjutnya, setelah mempelajari cara mengingat dengan optimal, kita akan mengupas teknik chunking and interleaving, bagaimana memecah materi menjadi potongan kecil dan mengocok topik untuk membentuk keterampilan yang lebih dalam. Chunking adalah proses memecah materi besar menjadi potongan-potongan kecil yang mudah diingat. Bayangkan kamu harus menghafal 50 kata baru dalam bahasa asing. Daripada mencoba sekaligus, kamu bagi menjadi kelompok-kelompok berisi 5 kata. Fokuslah pada satu chunk atau 5 kata itu hingga benar-benar lancar sebelum beralih ke kelompok berikutnya. Dengan cara ini, otakmu tidak kewalahan memproses informasi dalam jumlah besar, melainkan mempelajari sedikit demi sedikit dengan efektif. Setelah chunking, saatnya interleaving, yaitu mengocok topik secara bergantian. Alih-alih mempelajari satu jenis tugas hingga selesai, misalnya hanya matematika aljabar, lalu lanjut kalkulus. Cobalah bergantian antara aljabar, geometri, dan kalkulus dalam satu sesi. Metode ini memaksa otak menyesuaikan konteks dan strategi, sehingga keterampilan yang kamu pelajari menjadi lebih fleksibel dan mudah diterapkan pada masalah nyata. Mari kita lihat contoh praktisnya. Pertama, belajar bahasa. Bagi kosakata menjadi tema seperti makanan, perjalanan, dan pekerjaan. Ini disebut chunking. Kemudian, alihkan sesi antara mendengarkan dialog, menulis kalimat, dan berbicara, atau interleaving. Dengan begitu, kamu tidak hanya menghafal kata, tapi juga melatih penerapan dalam konteks beragam. Kedua, matematika. Setelah membagi materi aljabar ke dalam konsep dasar seperti variabel, persamaan, dan fungsi, kerjakan soal dari ketiga bagian itu secara bergantian. Otakmu akan memahami hubungan antar konsep dan tahu kapan menggunakan rumus yang tepat. Ketiga, coding. Pertama, proses chunking, misalnya dengan mempelajari sintaks dasar, kemudian acak latihan, sikelas debugging, membuat fungsi sederhana, atau menulis struktur data. Interleaving membuatmu siap menghadapi berbagai tantangan pemrograman tanpa panik ketika berhadapan dengan kode nyata. Dengan mengombinasikan chunking dan interleaving, sesi belajar menjadi dinamis dan menantang. Meminimalkan kebosanan
sekaligus memaksimalkan transfer skill. Ingat, kualitas belajar bukan diukur dari lamanya waktu, tapi seberapa cerdas kamu mengatur prosesnya. Selanjutnya, kita akan menutup rangkaian teknik ini dengan membahas Feynman Teknik, yaitu cara mengajarkan kembali materi untuk memastikan pemahaman terdalam. Setelah kamu memecah materi menjadi potongan kecil dan mengocok topik untuk membangun fleksibilitas, kini saatnya memastikan pemahamanmu benar-benar dalam lewat metode terakhir, Feynman Teknik. Feynman Teknik adalah metode yang sederhana. Ajarkan kembali apa yang sudah kamu pelajari, baik kepada orang lain, teman belajar, atau bahkan ke diri sendiri lewat catatan sederhana. Caranya, tulis atau jelaskan konsep tersebut dengan kata-kata yang mudah dimengerti, seakan kamu sedang mengajar seorang pemula. Jika ada bagian yang sulit dijelaskan, itu tandanya kamu perlu belajar ulang dan memperdalam lagi. Misalnya, setelah mempelajari konsep limit di kalkulus, coba jelaskan langkah-langkahnya di secari kertas, seolah menceritakan kepada teman yang sama sekali belum pernah belajar matematika. Gunakan analogi sehari-hari. Seperti limit itu mirip saat kamu mendekati pintu yang nyaris tertutup perlahan, sehingga setiap titik kritis dapat kamu pahami dengan jelas. Selain itu, jangan lupa review mingguan. Luangkan waktu sekali seminggu untuk mengevaluasi progres belajarmu. Apa teknik yang paling efektif? Materi mana yang masih bikinmu ragu? Apakah jadwal dan durasi belajarmu sudah tepat? Berdasarkan hasil review, atur ulang strategi, mungkin perlu menambah sesi active recall, mengurangi topik yang kurang relevan, atau menyesuaikan interval spaced repetition. Dengan kombinasi belajar aktif, pengulangan terjadwal, pemecahan materi cerdas, dan mengajarkan kembali lewat Feynman Teknik, kamu membangun sistem pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ingat, semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah hari ini, meski hanya 10 menit. Terapkan satu teknik, mungkin Feynman Teknik pada materi terdekat yang kamu pelajari. Lalu lihat lompatan pemahamanmu esok hari. Jika kamu merasa video ini membantu mempercepat proses belajarmu, jangan ragu untuk memberikan like, tuliskan komentar tentang teknik favoritmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Alur Jiwa. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.